Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dinivianto dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Jembatan NPM 24763008. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat pilar jembatan dari dua dimensi AutoCAD ke Revit. Yang pertama kita siapkan new family. Kita buat dari matrix structural foundation. Kita open. Sekarang kita ada berada di tampilan ref level. Kita siapkan terlebih dahulu, panjangkan, jangan lupa dikunci, tarik. Nah, oh ini terpanjang. Setelah itu kita insert, import CAD. Nah, yang akan digambar adalah pilar yang kedua. Kita current view only supaya tidak terlihat di tampilan lain. Untuk import unitnya kita ubah ke meter. Baru kita open. Nah, sudah ada. Karena kita akan menggambar pilar ini dari tampak sebelah kiri, maka kita akan buka dari tampilan sebelah kiri dan panjangkan garis acuan. Jadi, panjangkan. Ya, seperti ini. Setelah itu baru kita insert kembali pad sama gambar P2. Current view only-nya kita matikan. Yang lainnya sama, baru kita open. Nah, karena terlalu jauh, maka akan saya pindahkan supaya dekat. Nah, sinilah kira-kira. Oke. Kita pertama kali akan menggambar pier head-nya atau kepala pier-nya dengan cara extrusion. Nah, karena di sini ada perbedaan elevasi dari tengah, kanan maupun kiri, nanti kita akan menggambar sebelah terlebih dahulu baru kita mirror. Nah, yang pertama kita buat reference plane terlebih dahulu. Kita di left dan right karena kita gambar dari sebelah kiri ya. Nah, kita buat perbedaan elevasinya. Nah, di sini. Nah, setelah itu baru kita create extrusion. Kita pilih yang pick point. Nah, kita pick yang ini dulu. Karena ini yang di tengah. Sudah jadi, kita copy dari atas ini, kita turunkan karena perbedaan elevasi ya. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu, karena ini terlalu rumit untuk menggambarnya, kita akan matikan layer dari AutoCAD-nya dengan menekan VV. Nah, kita import kategoris, import infamilies-nya, kita hilangkan, kita apply, kita oke. Nah, sebenarnya ini garis bantu sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini sudah terbentuk, tapi belum jadi di 3 dimensinya, maka dari itu kita akan buat create blend. Nah, kita akan pick point. Di sini ada edit top, berarti kita mengedit yang paling atas terlebih dahulu. Nah, paling atas ya. Nah, ini.
ini. Nah, setelah itu kita pindah, kita klik di topnya menjadi ke edit base. Nah, sekarang kita edit base ke pick point lagi. Karena tadi yang sini sudah selesai, sekarang yang ini. Nah, hati-hati jangan sampai keliru karena ini blend. Nah, ini. Nah, klik baru kita pindahkan ke sini dengan cara move. Nah, kita ambil midpointnya, kita seret ke sini. Nah, sudah selesai seperti ini, kita hidupkan saja layer yang dari 2 dimensinya, kita hidupkan kembali. Oke, sudah hidup. Nah, setelah itu kita tampilan dari ref level. Nah, dari ref level sudah ada. Kalau kita tampilan dari 3 dimensi, nah seperti ini. Tapi kita di ref level saja, karena kita akan extrusion ke kanan ya, atau ke kiri. Dengan panjang. Nah, untuk panjang per head-nya, yaitu di sini ada 2750, karena tadi kita ubah ke meter, jadi 27.500. Nah, 27.500 itu kan menerus ya. Tapi karena kita akan bagi dua atau mirror, maka dari garis ini kita offset kanan ataupun kiri dengan cara create reference plane, pick point. Nah, kita sama dengan 27.500 bagi 2. Nah, nah ini dia. Kiri, kanan. Oke. Karena ini agak mengganggu ya. Jadi saya geser dulu deh. Nah, setelah itu baru kita line sini, yang ini ya. Nah, sudah kita line. Nah, kita lihat tampilan 3 dimensinya. Nah, 3 dimensi seperti ini. Nah, dia ada perubahan elevasi agak menurun sedikit. Nah, dari level karena kita baru gambar yang ke sebelah kiri, kita belum gambar yang di tengah. Karena di tengah ini agak datar. Jadi kita akan buat. Nah, ini sebenarnya udah nggak dipakai lagi ya. Kita hapus saja. Maupun yang ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini untuk panjang per head yang datar ini ada berapa? Berapa panjangnya? Nah, nah, baru kita DI, lihat panjangnya berapa. Oh, ini salah nih. Sorry. Baru kita, ya, sini sampai sini. Nah, ukurannya 2500. Berarti kita buat grid, karena ini yang tengah ya. Kita extrusion. Kita pick point. Nah, untuk headnya kita yang di tengah untuk yang datar. Nah, kalau misalnya ada overlap, karena memang ini ada garis yang tumpang tindih ya. Nah, berarti kita continue saja. Oh, kita tidak mau. Sini akan saya hapus. Nah, baru kita move. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, itu kita buat dari ref level. Karena tadi panjangnya ada 2500. Nah, ini akan kita bagi dua. Jadi kita create, kita point, kita offset 2500 bagi 2. Nah, inilah
acuannya ya. Setelah itu baru kita align sini, sini, ini, sini. Dan untuk yang ini juga kita bentuk lagi sini. Nah, seperti itu. Ini template 3D-nya. Ini bagian datar, ini bagian yang ide elevasinya. Setelah itu kita jadikan semuanya dengan cara mirror. Nah, ini titik acuan. Nah, seperti itu. Nah, inilah sudah jadi ya untuk gear head-nya. Nah, kan sudah dipakai, coba lagi. Yang ini aja. Kita hapus karena nggak dipakai lagi ya. Nah, setelah itu kita buat gear-nya atau pilarnya. Nah, kita buat dari yang di tengah dulu. Kita fit, extrusion, karena ini sama ya. Nah, kita klik. Nah, di sini agak overlap, jadi kita pakai yang lain supaya tepat. Nah, kita checklist, baru kita move di tengah sesuai dengan midpoint-nya. Nah, kita tempelkan di sebelah sini. Kita buka reflector. Nah, kita lihat gambar dua dimensinya. Lebar dari pilarnya adalah 200, yang mana 200 ini di gambar AutoCAD. Kita pindahkan ke Revit ke meter, berarti dia 2000. Nah, 2000 ini dibagi 2 ya. Kita create reference line 2000 dibagi 2. Nah, oh sorry, belum create. Nah, ini dan sini. Baru kita line. Ini patokannya sini. Ini patokan sini. Kita buat 3 dimensinya. Nah, sudah jadi. Kita ubah ke shaded biar agak bagus sedikit. Nah, setelah itu baru kita hapus karena sudah digunakan. Sekarang kita buat yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Karena ada perbedaan elevasi, maka kita harus mengikuti sesuai gambar ya. Dengan caranya reference line, kita buat yang pakai line. Ini titik paling tingginya. Kita buat garis ke sebelah sini. Titik pilar yang di tengah. Nah, setelah itu kita yang buat garis di tempat yang menurunnya atau perbedaan elevasinya. Nah, oke, ini untuk garis bantu. Setelah itu baru kita buat menggunakan blend untuk pilarnya. Nah, kita create, kita blend. Nah, edit top ini bagian yang paling atas. Kita pakai yang lain aja. Kita mulai dari sini. Nah, nah. Kita sudah pindah dari edit top ke edit base. Sama. Berarti yang atas sudah selesai, berarti dari bawah. Ini untuk yang perbedaan elevasi. Nah, kita sama. Jika sudah kita checklist. Nah, ini sudah semua. Setelah itu kita move. Nah, kita pindahkan dari sini ya, dari midpoint. Kita pindahkan ke sini. Nah, masukin di garis acuan. Oke, kita selesai. Kita lihat dari ref level. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, kita lihat gambar dua dimensinya. Bahwa jarak antar pilar dari pilar tengah ke pilar sebelah kanan itu mempunyai jarak. Nah, kita lihat dulu. Kita dengan caranya kita create reference line, kita buat garis di tengah. Nah, sini aja. Setelah itu baru kita ukur ya. Dari tengah sini sampai sini. Ini adalah ukurannya adalah 9.800. Nah, setelah itu baru kita offset 2000 ke sini untuk lebar gearnya. Garis lebar. Kita create reference line. Pick ya, bagian pick.
sama dengan 9.800. Nah, ke kiri maupun ke kanan sama aja. Nah, setelah itu baru kita offset lagi 2.000 ke sebelah. Nah, sana, ini sini. Sip. Ya, beres. Setelah itu baru kita line untuk yang pier sebelah sini. Ini acuan sebelah kanannya dan ini acuan sebelah kirinya. Nah, kita lihat 3 dimensi ya. Nah, sudah selesai ya. Sudah jadi. Di sini tidak ada garis overlap karena ini sesuai dengan blendnya. Nah, kita ke ref lagi. Ini sudah tidak dipakai ya. Nah, ini tinggal di mirror saja. Nah, sudah kita lihat 3 dimensinya. Nah, sama sudah jadi. Tidak ada garis overlap. Kita ke ref level, ini sudah digunakan, kita hapus. Setelah itu baru kita ke left lagi, kita buat file cap-nya ya. Nah, ini buat kita create. Ini kita menggunakan extrusion karena ini menerus. Kita pakai epic point. Ini, ini. Kita centang, kita checklist, kita move, ambil midpoint-nya. Kita pindahkan ke bawah pilar. Nah, ini harus di atas sebelah sini ya, karena kalau bawah sini nanti elevasinya beda, atau nanti pilarnya tidak masuk dengan file cap-nya. Jadi di atas ini. Nah, setelah itu, lihat gambar dimensinya, tanpa atas pier-nya. Ternyata panjangnya 2840, sedangkan ini dari beda ya. Kita DI, sini. Nah, berarti kan 28.400. Nah, ini ya sudah jadi ya. Kita offset 28.400 itu kan keseluruhan. Karena kita offset dari tengah, berarti kita bagi 2. Set reference line. Oh, ini jangan lupa pick point. Sama dengan 28.400 dibagi 2. Nah, itulah ujungnya ya. Kita align. Ini. Sini. Ini. Sini. Nah, kita lihat 3 dimensinya. Nah, nyatu sudah dari left. Oh, dari levelnya kita bisa dihilangkan karena nanti masih ada lead concrete-nya atau lantai kerjanya. Kita buat dari left lagi. Kita create. Nah, ini ya, ada concrete itu ada lantai kerjanya sama. Kita extrusion, kita pick point. Ini, ini, ini. Oh, ini ada miring sedikit. Nah, ini sama sebelah kanan juga. Ini. So, kita centang, kita move, ambil midpoint-nya lagi. Kita geser ke bawah sini. Kita tempelkan midpoint-nya. Nah, kita lihat di sini bahwasannya untuk offset dari cap itu hanya 10 cm. Karena ini hanya ketebalan, ini juga sama 10 cm ya. Kita buat referable dari sini, berarti kita create reference line, kita offset back point sama dengan 100 langsung aja. Keluar ya. Nah, keluar sama. Setelah itu kita line. Ini acuan paling luar. Ini pun sama acuan paling luar. Nah, sudah selesai. Kita lihat 3 dimensinya. Nah, sudah jadi. Supaya rapi, kita hilangkan garis-garis yang seharusnya tidak. Nah, itu 3 dimensinya sudah selesai. Sudah jadi untuk pier yang kedua. Nah, tidak ada garis overlap. Nah, ini tampak kiri. Nah, tampak kiri guys. Ini tampak depan, tampak kanan, tampak bawah, tampak atas. Nah, ini sudah selesai untuk pier kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuat pier yang keempat.
Oke, kita akan melanjutkan pembuatan dari yang jenis keempat. Kita buat family baru, matrix draw foundation, sama seperti tadi ya. Nah, kita siapkan, kita panjang dulu. Setelah itu kita insert cat gambar P4 dan jenis yang keempat. Karena violinnya kita centang, import unitnya yang 3 meter. Nah, sudah. Karena sama dengan P2 tadi, maka kita gambar di sebelah kiri. Kita panjangkan juga. Share. Lalu kita insert cat karena violinnya kita ketikan. Nah, nah, ini dua dimensi dari jenis P4. Kita create reference line, kita center left or right. Oke, kita buat garis bantu untuk penanda elevasi. Nah, seperti biasa, untuk gambar yang sebelah sini adalah pier yang di tengah atau yang datar. Nah, ini garis bantu untuk yang pier yang sebelah kanan atau sebelah kiri karena beda elevasi. Create reference line, point. Nah, kita pick, kita gambar. Kita sudah, kita blok, kita copy, kita turunkan ke garis bantu yang tadi. Sini ya. Nah, agar memudahkan kita gambar, karena ini agak sulit, kita matikan layer dari AutoCAD-nya. Nah, ini play. Oke, ini kita hilangkan. Nah, ini adalah yang di atas atau yang datar, dan ini adalah yang di bawah untuk beda elevasi. Kita create, kita blend. Nah, ini yang untuk atas dulu ya. Kita pick. Nah, jangan sampai salah. Oke, jika sudah, untuk yang di atas kita pindah ke base. Kita ke bawah, kita point juga. Ke sini. Klik. Nah, sudah, kita checklist. Baru kita lock, move. Kita pindahkan ke sini. Sudah, kita hidupkan kembali untuk layar 2 dimensi AutoCAD-nya. Nah, tutup. Kita lihat tampilan 3D-nya. Nah, sudah ada tampilan 3D-nya. Kita ada level untuk panjang pilar ke kanan atau ke kirinya. Kita buat garis bantu di tengah supaya bisa memudahkan bagi duanya. Sini baru kita DI. Sampai sini ya. Di sini ya, 13.50 atau kalau misalnya kita itu di sini 27.50 atau 27.500. Buat dari vertikal kita akan bagi dua. Nah, create reference line point kita masukkan 27.500 bagi dua. Nah, ini dia. Oke. Setelah itu
Kita offset juga untuk yang datar. Di sini adalah berapa? Create first line. Ukurannya yang datar 2500, masih sama dengan yang P2. Kita offset dari tengah juga, reference line, breakpoint. Kita bagi dua ya, karena dari tengah. Nah, inilah untuk garis acuan untuk yang di tengah. Berarti ke line ke ujung, tekan sini, tentukan di sini, tentukan sini. Nah, karena ini untuk yang spearhead yang di tengah untuk yang datar. Nah, setelah itu baru kita buat yang di tengahnya, yang datarnya. Kayak yang ini. Kita create, kita extrusion, kita breakpoint. Nah, baik. Oke, kalau sudah kita centang, kita move sama limit pointnya. Kita tempelkan di garis acuan. Nah, sini kita buka dari ref level. Nah, ini sudah terlihat, kita align saja. Ini garis acuannya sini, dan ini untuk yang sebelah sini. Kita lihat tiga dimensinya. Nah, sudah ada ya, sudah terlihat. Nah, datar, beda elevasi. Dari ref level, setelah itu baru kita jadikan satu yang beda elevasi, tinggal kita mirror saja untuk garis acuan. Oke, sudah selesai. Kita lihat dari dimensi. Nah, seperti inilah gambarnya. Dari ref. Ini kita hapus ya, tidak dipakai lagi. Setelah itu baru kita buat pilarnya, topirnya. Nah, ini pilarnya. Ini kita buat dari tengah dulu. Create, ini extrusion saja. Pakai yang pick point. Nah, ini agak overlap. Kita pakai yang ini. Nah, sudah. Kita centang. Kita move. Ambil sini tengahnya. Kita geser. Oh, sini ada kesalahan. Harusnya kita buat dari left. Nah, kita buat dari sini ya. Oke, kita create, kita extrusion. Wait. Kita pakai line karena di sini takut overlap. Nah, checklist, kita move. Ambil tengahnya. Kita geser ke sini. Nah, ini acuannya. Oke, kita ke ref level. Masih muncul. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat dari left berapa lebar pilarnya. Nah, lebarnya 200, berarti kita tulis 2000 ya. Di sini kita offset berarti 1000 dengan dua. Oke. Nah, inilah untuk acuan lebar si pilarnya. Kita lan. Oke. Ini. Oke, selesai. Kita dari 3D-nya. Oke. Sudah jadi. Jadikan ke shaded dulu supaya bagus. Nah, ya, dari left. Nah, setelah itu kita buat pilar juga. Di sini ada perubahan elevasi. Maka dari itu kita buat garis acuan dulu. Nah, kita yang tampaknya sebelah kanan aja. Ini titik tertingginya. Nah, dan ini titik terendahnya. Nah, kita seret ke sini. Nah, sudah jadi. Nah, di sini kita bukan pakai extrusion karena di sini ada perbedaan elevasi, maka kita menggunakan create blend. Nah, ini edit top, berarti kita yang paling atas dulu kita menggunakan line saja supaya enak. Nah,
Jika sudah, kita pindah ke edit base di bawahnya. Nah, sini, 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 dan sini. Jika sudah kita centang, baru kita move, kita pindahkan titik teratas, ambil midpoint-nya, kita pindahkan ke sini. Kita gabungkan dengan yang di tengah. Nah, sini. Setelah itu kita lihat lagi berapa jarak antar tengah dan jarak sini. Kita menggunakan create reference line. Kita ambil tengahnya sedikit saja, baru kita ukur. Nah, aduh, sini. Oke, 9.400. Oke, berarti kita buat offside, kita create line point. Ini 9.400 kanan kiri. Nah, karena ini lebar pin-nya sama dengan yang pin di tengah, berarti kita offset dari sini adalah 2000. Ini ke depan ya. Nah, ini ke kiri. Nah, gitu. Dan setelah itu baru kita line untuk yang terluar adalah ini dan dalam yang di sini. Nah, coba kita lihat 3 dimensinya. Nah, sudah jadi. Kita samakan. Karena sudah dipakai, kita hapus saja. Nah, ini tinggal di mirror dari acuan titik tengah. Nah, 3 dimensi. Nah, sudah jadi. Pirnya atau pilarnya. Kita hapus garis yang tidak digunakan. Setelah itu kita kembali ke left. Kita buat L cap untuk yang di tengah terlebih dahulu ya. Kita create, kita extrusion. Kita pakai yang lain saja. Ini, centang, kita move, kita ambil dari tengah, pindahkan. Nah, jangan sampai salah taruh, harus di atas sini ya. Itu baru balikan. Kita baca dua dimensinya. Untuk lebarnya adalah 28.400. Kita kembali ke level dari tengah, kita offset 28.400 dibagi 2. Poin 402. Oke. Nah, hati-hati. Nah, oke, setelah itu baru kita align ke garis luarnya ini, dan ini. Saya kita 3 dimensinya. Oke. Backup sudah jadi, tidak ada garis yang overlap. Setelah itu tinggal buat yang terakhirnya, yaitu membuat lead concrete. Nah, ini sama, kita menggunakan create extrusion. Kita pakai pick point. Ini. Oke, 1, 2. Oke, kita centang. Kita move. Kita ambil tengahnya, midpoint-nya. Kita geser ke bawahnya PL cap, ke midpoint-nya juga. Oke, setelah itu kita lihat di gambar dua dimensinya ternyata oke, offset dari file cap adalah 10. Jadi kita ubah ke meter jadi 100 ya. Nah, kita create reference line point 100. Kita keluarkan. Nah, keluarkan. Oke, setelah itu kita line garis terluar. Ini dia garis terluar sama, klik di sini. Oke, kita lihat yang 3 dimensi. Oke, sudah selesai. Tidak ada garis offset. Inilah untuk gambar 3 dimensi berjenis angka 4. Kita rapikan ya. Nah,
Dimensi. Ini adalah tampak depan, tampak kiri, tidak ada garis overlap. Tampak belakang sama tampak depan sama. Kita tampak atas dan tampak bawah. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja video tutorial dari saya untuk pembuatan pilar jenis yang kedua dan keempat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.